Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan belajar bareng tentang latihan soal UTS atau PTS, soal UAS atau PAS, mata pelajaran SBDP, tema 6, kelas 6 SD, semester 2, kurikulum 2013 dan juga Merdeka Belajar. Langsung saja teman-teman, kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, kegiatan mengeluarkan suara bernada atau berlagu, baik menggunakan lirik ataupun tidak, disebut A. Berpantonim, B. Berpuisi, C. Berpantun, D. Bernyanyi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, bernyanyi. Kemudian soal yang kedua, jarak antara satu nada dengan nada yang lain disebut A. Tempo, B. Ketukan, C. Interval nada, D. Diatonis mayor. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, interval nada. Jadi interval nada adalah jarak antara nada satu dengan nada yang lainnya. Kemudian soal yang ketiga, lagu Aku Cinta Lingkunganku diciptakan oleh A. Ateh Mahmud, B. Uli Hari Rusadi, C. Ibu Sud, D. Ismail Marzuki. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, diciptakan oleh Uli Hari Rusadi. Kemudian soal yang keempat, interval tangga nada mayor adalah, coba diperhatikan A, B, C, dan D-nya. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Itu merupakan interval tangga nada mayor. Kemudian soal yang kelima, interval tangga nada minor adalah, perhatikan A, B, C, dan D. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, yaitu 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Itu merupakan interval tangga nada minor. Kemudian soal yang keenam, interval nada dari nada C ke C dikenal dengan istilah A. Prime, B. Secondo, C. Terz, D. Quart. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, yaitu prime. Jadi prime itu merupakan tangga nada langkah ke-1, ya. Kemudian soal yang ketujuh, interval nada dari nada C ke G dikenal dengan istilah A. Oktav, B. Secondo, C. Quint, D. Seks. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, dikenal dengan istilah quint. Kemudian soal yang ke-8, interval nada dari nada C ke F dikenal dengan istilah A. Quart, B. Septim, C. Oktav, D. Terz. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, dikenal dengan istilah quart. Kemudian soal yang ke-9, gambar di bawah ini adalah urutan tangga nada A. D mayor, B. E mayor, C. G mayor, D. C mayor. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, itu merupakan urutan tangga nada C mayor. Kemudian soal yang ke-10, gambar di bawah ini adalah urutan tangga nada A. D mayor, B. E mayor, C. G mayor, D. C mayor. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, yaitu urutan tangga nada D mayor. Kemudian soal yang ke-11, dua nada yang dibunyikan secara bersamaan disebut A. Interval melodis, B. Interval harmonis, C. Interval tangga nada C mayor, D. Interval tangga nada G mayor. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, interval harmonis. Jadi interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersamaan. Kemudian soal yang ke-12,
Dua nada yang dibunyikan secara bergantian disebut A. Interval melodis, B. Interval harmonis, C. Interval tangga nada C mayor, D. Interval tangga nada G mayor. Ya tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut interval melodis. Jadi interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Kita lanjut ke soal yang ke-13. Interval melodis terdiri atas interval nada A. Lemah ke nada keras, B. Keras ke nada lemah, C. Rendah ke nada tinggi, D. Tinggi ke nada lemah. Ya tentu jawaban yang benar adalah C, ya, interval nada rendah ke nada tinggi. Kemudian soal yang ke-14. Interval melodis yang terdiri atas nada rendah ke nada tinggi dikenal dengan istilah A. Ascending interval, B. Descending interval, C. Octave interval, D. Secondo interval. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, ascending interval. Kemudian soal yang ke-15. Gambar di bawah ini adalah interval nada A. Melodis, B. Harmonis, C. Secondo, D. Prime. Ya tentu jawaban yang benar adalah B, ya, gambar interval nada harmonis. Kemudian soal yang ke-16. Gambar di bawah ini adalah interval nada A. Melodis, B. Harmonis, C. Secondo, D. Prime. Ya tentu jika kita lihat dari gambar, dari nada rendah ke nada tinggi itu merupakan contoh interval nada melodis, ya. Jadi jawabannya adalah A. Interval nada melodis. Kemudian soal yang ke-17. Tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional disebut A. Tari modern, B. Tari kreasi, C. Tari kuno, D. Tari tradisional. Ya tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut tari kreasi. Kemudian soal yang ke-18. Tari tunggal adalah tarian yang diperagakan oleh seorang penari saja. Gambar tari tunggal di bawah ini adalah A. Tari pendet, B. Tari kelana topeng, C. Tari remo, D. Tari merak. Ya tentu jawaban yang benar adalah D, ya, itu merupakan tari tunggal yaitu tari merak. Kita lanjut ke soal yang ke-19. Di bawah ini 3 jenis tari kreasi kecuali A. Tari kreasi daerah atau tradisional, B. Tari kreasi modern, C. Tari kreasi kontemporer, D. Tari klasik. Ya tentu jawaban yang benar adalah D, ya, tari klasik. Jadi tari klasik bukanlah jenis tari kreasi. Kita lanjut ke soal yang ke-20. Tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari suatu daerah disebut A. Tari kreasi modern, B. Tari kreasi tradisional, C. Tari kreasi kontemporer, D. Tari klasik. Ya tentu jawaban yang benar adalah B, ya, tari kreasi tradisional. Kemudian soal yang ke-21. Tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu disebut A. Tari kreasi modern, B. Tari kreasi tradisional, C. Tari kreasi kontemporer, D. Tari klasik. Ya tentu jawaban yang benar adalah C, ya, yaitu tari kreasi kontemporer. Kemudian soal yang ke-22. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Gambar di bawah ini adalah contoh tari tunggal kandangan yang berasal dari A. Jawa Timur, B. Aceh, C. Jawa Barat, D. Bali. Ya tentu jawaban yang benar adalah C, ya, berasal dari Jawa Barat. Kemudian soal yang ke-23. Tari kelana topeng adalah sebuah tari tunggal yang berasal dari Yogyakarta.
Tarian ini menceritakan tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang A. berangkat berperang, B. jatuh cinta, C. menang perang, D. menyambut panglima perang. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, sedang jatuh cinta. Kemudian soal yang ke-24. Suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk yang berupa barang atau jasa kepada konsumen disebut A. surat kabar, B. reklame, C. majalah, D. iklan. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut reklame. Kemudian soal yang ke-25, di bawah ini jenis reklame yang ditinjau dari jenisnya kecuali A. reklame audio, B. reklame visual, C. reklame audio visual, D. poster. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, kecuali poster. Kemudian soal yang ke-26. Di bawah ini contoh reklame media visual kecuali A. baliho dan poster, B. billboard dan spanduk, C. brosur dan katalog, D. televisi dan radio. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, kecuali televisi dan radio. Kemudian soal yang ke-27. Gambar di bawah ini adalah contoh jenis reklame A. baliho, B. billboard, C. brosur, D. katalog. Ya tentu jawaban yang benar adalah B ya, contoh billboard. Kemudian soal yang ke-28. Reklame yang ditayangkan melalui media elektronik disebut reklame A. audio, B. visual, C. audio visual, D. multimedia. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, yaitu reklame audio visual. Kemudian soal yang ke-29. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat A. mengajak, B. mendidik, C. mengancam, D. mendemo. Ya tentu jawaban yang benar adalah A ya, biasanya bersifat mengajak. Kemudian soal yang ke-30. Berikut merupakan tempat yang sesuai atau cocok untuk memasang poster adalah A. di pasar, B. area pemakaman, C. tanah kosong, D. toilet. Ya tentu jawaban yang benar adalah A ya, pemasangan poster atau iklan yang lainnya itu lebih tepatnya di pasar, karena pasar adalah tempat yang ramai. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kakak semakin semangat membuat latihan soal-soalnya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.